Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung di acara Sarasehan Bahan Dasar Masa Advent GKJ WPM 2021. Sebelum kita memasuki acara Sarasehan pada malam hari ini, mari kita pujikan pujian Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat GKJ Wisma Panunggal Merican Semarang. Bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki masa Advent. Masa di mana kita menantikan kehadiran Tuhan Yesus ke dunia. Kita tahu bukan satu hal yang mudah ketika kita bisa sampai pada hari ini. Mengingat ini adalah masa Advent kedua di masa pandemi. Banyak hal yang sudah kita lewati bersama. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi, yang ada di sekitar kita. Pandemi membuat banyak hal itu terlihat berbeda. Satu hal itu mungkin mendatangkan kesedihan, penderitaan, kesukaran. Tetapi di sisi yang lain, kita kembali menyadari ada tangan kasih Tuhan yang begitu kuat terus menopang kita. Hingga saat ini, ketika kita bisa kembali memasuki masa-masa Advent, menantikan kehadiran Tuhan, kita semakin diteguhkan, kita semakin dikuatkan betapa kerapuhan kita sebagai manusia itu sungguh-sungguh ditopang oleh tangan kasih-Nya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masa Advent kali ini kita akan benar-benar merayakan kebesaran kasih Tuhan yang menopang kita di balik segala kerapuhan yang kita miliki sebagai manusia, di balik penderitaan, kesukaran, dan air mata yang mungkin mewarnai kita sepanjang pandemi ini. Marilah ketika Advent kali ini memiliki tema merayakan kerapuhan dengan kebajikan, kita akan benar-benar terlibat di dalam perayaan yang bukan bersifat hura-hura atau bersifat euforia yang membuat kita mungkin tertawa
tertawa, membuat kita mungkin bergembira, bersorak. Mungkin tidak terlihat seperti itu, tetapi perayaan kali ini akan benar-benar membuat kita dekat dengan Tuhan. Karena kita merasakan Tuhan itu sungguh-sungguh menopang hidup kita. Saya mewakili seluruh panitia Desemberan di GKJ Wisma Panunggal Merican, mengajak Bapak Ibu Saudara, semua warga jemaat untuk terlibat di dalam serangkaian acara yang sudah diprogramkan bersama. Ada sarasehan yang akan kita sama-sama ikuti hari ini. Kemudian ada rangkaian kebaktian Advent. Nanti kita juga akan memasuki perayaan atau ibadah hari ulang tahun GKJ yang ke-44. Ada rangkaian persekutuan doa. Di dalam masa-masa Advent kita bersama-sama dengan keluarga. Dan kita tentunya juga akan merayakan bersama rangkaian Natal. Natal yang benar-benar akan kita rasakan bukan hanya dalam kita katakan bentuk kesederhanaan. Tetapi Natal yang sesungguhnya di mana hati kita, kemanusiaan kita akan semakin dekat dengan Dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mungkin perayaan Natal kali ini tidak hanya terlihat atau terasa berbeda. Tapi memang akan berbeda. Kehidupan terus berjalan. Apa yang kita alami itu mengubah segala hal yang ada di sekitar kita. Karena itu mari kita juga memasuki perayaan Natal pada tahun ini dengan tidak lagi kembali melihat, oh Natal kok koyok ngene, oh Natal kok tidak seperti yang dahulu, oh rasane kok seperti ngene tok. Ya. Kenapa? Karena mungkin ibadah yang akan kita jalani bersama-sama, mungkin kita masih harus online di rumah, meskipun ada beberapa yang nanti diberi kesempatan untuk bisa beribadah di gereja. Tapi kami semua, kita semuanya berharap bahwa itu sedikit pun tidak akan pernah mengurangi rasa kebahagiaan kita. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya serangkaian acara Desemberan yang kita programkan bersama sungguh boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara jemaat sehingga menguatkan kita untuk menjalani kehidupan kita ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Selamat memasuki masa Advent, selamat menyambut kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita dan selamat merayakan kehidupan kita sebagai manusia yang rapuh namun ditopang oleh kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur hari ini kami kembali ada di tempat ini berkumpul bersama dengan situasi yang mungkin sedikit berbeda. Kami beribadah bersama-sama secara online dan juga secara onsite. Hari ini kami mau bersama-sama merenungkan arti kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kemanusiaan kami, memaknai Natal yang sesungguhnya melalui pemahaman firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Slamet Priyanto. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami, menuntun serta memberkati kami semua. Kiranya rangkaian acara sarasehan ini bisa berjalan dengan baik dan bukan hanya lancar, tetapi setiap kami yang mengikuti, mendengarnya, juga akan mendapatkan berkat firman Tuhan yang luar biasa, yang akan menjadi kekuatan bagi kami, yang akan menjadi bekal bagi kami, yang akan menjadi tuntunan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami, untuk semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur memulai acara hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, warga GKJ Wisma Panunggal Merican, Semarang. Kali ini kita akan mengikuti sarasean dalam rangka MAN, Masa Advent dan Natal. Di sini saya mendapatkan kepercayaan, terima kasih atas kepercayaannya panitia. Dalam tulisan ini ada dalam kurung kok ndadak ada Immanuel. Itu memang permintaan saya sendiri. Dilahirkan bukan dari keluarga Kristen, kemudian Kristen karena sekolah di SMA Kristen, itu yang menerima saya, karena tidak diterima di SMA yang lain. Dan ketika di SMA Kristen itulah saya mengenal Tuhan Yesus Kristus, dibaptiskan sudah dewasa, sehingga saya minta ditambahi nama saya ada Immanuel. Terus materi yang akan saya presentasikan, yang pertama tentu menjelaskan tentang tema. Yang kedua ada bacaan Titus 2 ayat 11 sampai 14 diteruskan dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Tentu ini perlu saya jelaskan singkat. Kemudian kenapa kok ada kerapuan, ada kebajikan? Saya perlu mengutip secara teologis akademis bagaimana, secara teologis praktis bagaimana. Ini nanti ada jawabannya. Nah, kemudian panitia itu juga mengusulkan ada pertanyaan pendalaman. Ada 2 video nanti kita akan bisa dengarkan. Kira-kira pendalaman yang bagaimana? Yang satu diwakili orang muda, generasi penerus, yang satu diwakili oleh mantan majelis gereja. Nah, nanti kita akan dengarkan bersama. Nah, kemudian sebagai penutup saya menyampaikan aplikasi dalam kehidupan. Terus, nah, tema yang pertama, kerapuan. Tidak seorang pun tidak rapuh. Artinya di dunia yang 7 miliar jumlahnya ini, tidak ada seorang pun yang tidak rapuh. Artinya semua orang rapuh. Kehilangan kemuliaan Bapa Surgawi. Rusak. Nah, buktinya ada di Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Bapa Surgawi, maka merasa rapuh, merasa rusak, merasa kehilangan kemuliaan Bapa Surgawi, ini caranya. Rayakan. Wah, menarik tentunya. Lah bagaimana caranya merayakan? Wong rapuh kok merayakan terus. Nah, kemudian lakukan kebajikan. Saya utak-utik
cari-cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ternyata definisi kebajikan itu kebaikan. Noun itu kata benda, berbuat baik, jasa, sesuatu yang mendatangkan untung itu kebajikan. Jadi jika kita merasa diri, sadar diri, rapuh, rusak, berdosa besar, bertobat, tidak berbuat dosa lagi, rayakan dengan berbuat baik, dengan berjasa, dengan mendatangkan untung bagi sesama. Jadi jika pada masa pandemi ini ada orang yang berbagi nasi kotak, nasi dus, itu bukan ngoyo-woro, itu berbagi, kepengen mendatangkan untung bagi orang lain. Nah, itu salah satu kunci. Kalau kita merasa rapuh, yuk berbagi. Hidup berdampak terus. Di dalam firman Tuhan, di dalam Titus 2 ayat 11 sampai 14, judulnya LAI memberi judul Kasih Karunia Bapa Surgawi menyelamatkan semua manusia, tidak cuma yang beragama Kristen. Semua manusia mendapatkan hak diselamatkan oleh Bapa Surgawi. Ayat 11, karena kasih karunia Bapa Surgawi yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi surga itu bukan insya Allah, enggak, bukan mudah-mudahan, tapi nyata untuk setiap orang. Ayat 12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, hidup lama, fasik, dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana. Artinya tua itu pasti, tengok-tengok, mantuk-mantuk, tua dewe. Tapi dewasa, bijaksana itu pilihan. Maka berbagi itu pilihan, bijaksana. Kalau tidak pernah kita belajar untuk berbagi, selamanya tidak akan pernah berbagi. Adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Next. Ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan menyatakan kemuliaan Bapa yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Satu kuncinya, Immanuel di depan nama saya itu anugerah. Coba saya diterima di SMA yang lain bukan SMA Kristen, belum tentu saya percaya Tuhan Yesus. Saat saya merasa percaya Tuhan Yesus, itulah saya merasa tidak hilang lagi. Saya ditemukan bahagia. Di situ dituliskan bukan cuma bahagia, penuh bahagia. Sehingga seorang selamat kalau tidak punya juru selamat tidak pernah bahagia. Punya Yesus Kristus. Saya mewartakan ini bukan cuma untuk orang Kristen, tapi siapa saja yang sempat mendengar suara saya, percaya Yesus Kristus. Kepastian keselamatan ada, bukan insya Allah, mudah-mudahan. Ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya, Yesus Kristus, bagi kita, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kata kuncinya rajin berbuat baik. Kalau sehari 24 jam, 24 jam berbuat baik. Kalau 1 jam 60 menit, 60 menit berbuat baik. Kalau 1 detik, 1 detik, 1 detik berbuat baik. Artinya setiap bernafas kita berbuat baik itu bijaksana. 15 terakhir. Beritakanlah semuanya ini. Saya di sini memberitakan bukan cuma untuk anak muda di depan saya, tapi juga untuk orang tua, sebaya dengan mantan majelis yang nanti akan memberikan tambahan kepada kita.
Beritakanlah semuanya ini. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Kalau kita yang rapuh ini, setiap orang di dunia ini, baik yang ceprot baru lahir sampai yang menjelang mati, semua rapuh. Nah, kita bisa berbuat kebajikan semata-mata hanya kasih karunia Bapa Surgawi. Next. Terus Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Judul LAI bunyinya Firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, garis bawahi firman. Firman itu bersama-sama dengan Bapa Surgawi. Dan Bapa Surgawi adalah, dan firman itu adalah Bapa Surgawi. Jadi Bapa Surgawi dengan firman itu satu. Apa yang disampaikan oleh Bapa Surgawi itu firman. Dan firman itu menyatu dengan yang mengucapkannya. Dan ayat 14 bunyinya, firman itu, Bapa Surgawi itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa dia? Bapa Surgawi jadi firman. Firman jadi Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus Kristus adalah firman yang hidup, tinggal di antara kita. Kalau kita yang rapuh ini bisa merayakan rusaknya diri kita karena dosa, yang seharusnya upahnya maut, Roma 6 ayat 23, sehingga kita bisa berbuat baik karena firman Tuhan yang hidup, namanya Tuhan Yesus Kristus, berkenan tinggal di dalam hidup kita. Next. Gagasan tentang kerapuhan dan kebajikan, saya sitir dari pernyataan dari seorang profesor, sekaligus dia seorang pendeta, sehingga saya menyebutnya sebagai pendeta Profesor Joas. Dia mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Teologia, Jakarta 17 April 2021 yang lalu. Dia menyatakan bahwa sebagai jembatan antara teologi akademik dan teologi praktika. Teologi yang disekolahkan di sekolah-sekolah teologi dan teologi praktika. Apa itu teologi praktika? Kita bisa bertanya kepada bukunya almarhum Pendeta Eka Dharma Putra. Teologi praktika disebut sebagai teologi yang terkait dengan praktek konkret di dunia. Next. Kerapuhan. Ada 3 wujud rapuh. Yang pertama, kerapuhan inherent, yang melekat pada semua manusia karena mereka manusia. Basa Jawanya menungso, menus-menus kokean doso. Jadi baru lahir ceprot sampai menjelang meninggal dunia, dia rapuh. Karena apa? Menungso, menus-menus kokean doso. Rapuh yang kedua, rapuh situasional, yang dihidupi akibat terjebaknya seseorang ke dalam sebuah situasi kemalangan. Wah, aku lagi sial dino iki. Wis ketiban, wis tiba ketiban tangga. Nah, itu rapuh situasional. Tidak setiap orang jatuh ketiban tangga. Pas dino itu dino sial, dia bilang begitu. Yang ketiga, ada rapuh patogenis, yang menampilkan gesekan antara kebajikan dan kebatilan dan melahirkan kemalangan pada pihak yang lemah. Nah, kalau tadi menjelang berangkat saya rada watuk-watuk, ini namanya patogen. Karena watuk sehingga
terserang tenggorokan saya dan susah bicaranya, rapuh bicaranya. Nah, ketiganya lekat jadi satu di dalam masa manusia seperti masa pandemi ini. Kerja dipecat, baru masuk dipecat lagi, tidak makan, perut perlu makanan. Sehingga pada masa pandemi ini banyak orang mengeluh karena keluh inheren, keluh situasinya pandemi, keluh rapuh patogen. Yuval Noah Harari, seorang Israel, penelitiannya tentang Homo Deus, sinar terang manusia yang muram. Jadi manusia ketika dia menciptakan sesuatu yang diunggulkan bukan Tuhan, tetapi sesuatu karena ciptaannya itu. Jadi karena ciptaannya, karena teknologinya, sebetulnya dia terang, tapi terang yang muram. Era teknologi telah mengubah jati diri manusia seperti dewa, Homo Deus. Kalau Homo homini lupus, manusia hakikatnya lemah. Tapi karena kelemahannya dia bisa menciptakan sesuatu, akhirnya ciptaannya menjadi junjungannya. Teknologi makin maju, menjadikan orang bukan makin dekat dengan Tuhan, tapi makin menyembah yang dipuja. Teknologinya, ciptaannya, kenyataan di atas menjadi momentum masa Advent Natal 2021. Yang pertama, Tuhan Bapa Surgawi telah merapuhkan dirinya karena kasih, Yohanes 3:16, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah penjelmaan seutuhnya Bapa Surgawi yang juga adalah Roh Kudus. Firman menjadi daging. Bapa Surgawi menjadi manusia Kristus, Man of God. Kerapuan Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Tritunggal, Trinitas, ada dalam penderitaan sempurna Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan. Penyaliban Tuhan Yesus Kristus menggantikan kita yang selayaknya disalib, yang selayaknya menerima maut, tetapi olehnya kita yang percaya perlu merayakannya. Sehingga bukan lagi hidup ujungnya mati, enggak, tapi justru mati berujung hidup. Saya merayakannya, mari saya memberitakannya kepada Anda semua. Kalau percaya Yesus, mati bukan akhir segalanya, tapi justru kematianlah akan membawa kita untuk hidup selamanya. Merayakan dengan kebajikan. Yang pertama, kita berada pada posisi di sini, di GKJ WPM, di rumah masing-masing, dan hendak melangkah ke depan. Makanya bahan dasar ini penting. What next? Setelah mendengarkan ini apa? Ini penting. Kalau hendak mengambil apa-apa, sia-sia. Merayakan sebagai lebih dari sekedar upacara yang memberi rasa aman, bukan pesta pora kegembiraan. Nanti ada pertanyaan kaum muda yang akan menggelitik, Pak, kalau kegiatan tidak ada pora-pora ya gimana Pak? Itu kan jadi pura-pura. Nah, hidup yang adalah anugerah harus hidup, harus berarti. Saya teringat akan sajaknya Khairid Anwar. Hidup sekali, tidak setelah itu mati. Kalau hidup sekali, setelah itu mati, tidak ada bedanya dengan pitik. Pitik itu hidup untuk dibeleh, tapi hidup sekali. Khairid Anwar memberikan sisipan, berarti setelah itu mati. Sehingga ketika kita ada di sini masih hidup,
masih bisa bernafas, apakah kita berarti? Itu penting. Saya datang tadi ketika para pemuda sedang sibuk dengan menyiapkan segala sesuatu. Aduh, saya terharu, hampir meneteskan air mata. Karena apa? Karena memberikan diri ketika masih muda untuk berarti. Nah, kemudian ketika saya maju untuk mau disyuting gitu, saya yang minta mohon digedeke supaya saya cetha moconya gitu. Merayakan hidup yaitu satu, mengakui keberadaan kita sepenuhnya. Apa? Rapuh. Dua, mengenang dengan cara memperhatikan setiap pengalaman hidup. Dan tiga, pengharapan di masa mendatang. Silakan baca Pak Nuwen. Silakan baca Pak Nuwen halaman 116 sampai 120. Tindakan serakah merupakan gerak merusak semesta. Ini penting. Sehingga ketika saya membuang sampah sembarangan itu merusak. Mari saya mempromosikan setiap kali habis makan permen, nek perlu dikantongi sih kulitnya. Permennya dimakan. Jangan kita membuang sembarangan. Itu merusak semesta. Rusaknya semesta mengarah pada kerusakan hidup, termasuk kehidupan manusia di dalamnya. Oleh karena itu, melihat lingkungan kita yang baik itu pribadi. Oleh karena itu, kalau kepingin melihat pribadi yang punya rumah, lihatlah WC-nya. Terus, ya, merayakan dengan kebajikan. Yang pertama, kebajikan tumbuh karena dengan sengaja disemai. Apa yang ditandur akan dituai. Ditumbuh kembangkan, dilatih melalui kebiasaan, habit, praktek-praktek social practices, hingga pada akhirnya menjadi kebajikan. Ini ada di bukunya Paulus Sugeng, baca sendiri halaman 143. Pada masa Advent Natal ini, tema merayakan kerapuhan dengan kebajikan akan dihayati secara liturgis sejak minggu Advent pertama tanggal 28 November 2021 hingga minggu baptisan Yesus tanggal 9 Januari 2022. Menghayatinya melalui persekutuan doa, ikuti. Pemahaman Alkitab, ikuti. Sarasean serta kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan oleh gereja setempat, ikuti. Terus. Nah, ini kita saksikan ada wakil generasi muda yang silahkan Mas siapa namanya? Ya, silahkan nanti memperkenalkan diri sendiri. Shalom, selamat siang. Saya Padu dari Komisi Pemuda GKJ WPM. Saya ingin bertanya sedikit. Dalam buku Perayaan yang Kreatif, Nouwen menyebut bahwa perayaan bukanlah pesta yang gembira, menyenangkan, dan meriah. Padahal rata-rata anak-anak muda itu sangat suka perayaan yang meriah. Nah, bagaimana cara mengadakan kegiatan yang menarik bagi jiwa muda saat ini atau bagi anak-anak muda supaya terkesan acara itu menarik dan meriah bagi teman-teman kaum muda? Terima kasih. Ya, saya akan menjawab. Menarik bagi manusia, jangan-jangan tidak menarik bagi Tuhan, tidak memperkenan hatinya Tuhan. Perlunya perenungan dan permenungan kreatif, inovatif yang tiada henti. Pola salib, ada vertikal, berarti menyenangkan hati Tuhan, vertikal. Ada horizontal, menyenangkan, meriah, menyenangkan sesama. Nah, itu bagi para muda, berikan setiap kegiatan, bertanya apakah kegiatan saya menyenangkan Tuhan? Vertikal. Apakah kegiatan saya menyenangkan hati sesama saya? Loh, kalau hanya menyenangkan hati Tuhan tok itu patok. Patok itu kematian, silahkan nanti cari di patok-patok. Yang tidak percaya Tuhan Yesus, hanya menyenangkan Tuhan tok, nek perlu membalangi sesamanya, itu bukan kegiatan yang kreatif, inovatif.
1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Next. Nah, ini wakil dari Pak Majelis kita. Ya, mantan majelis, silahkan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh warga GKJ Wisma Pandungan Merican Semarang. Kita bertemu kembali di dalam bahan sarasehan masa Advent Natal tahun 2021. Kali ini dengan tema merayakan kerapuhan dengan kebajikan. Tema ini sangat menarik dan tentunya kita setelah membaca dan mendengarkan bahan dasar yang sudah disampaikan, maka kita bisa melihat betapa kerapuhan yang terjadi, yaitu kerapuhan terang ilahi di mana Kristus merapuhkan dirinya demi cinta melalui penebusan Kristus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya juga memiliki misi yang sama. Lalu pertanyaan saya adalah bagaimana kita juga merapuhkan diri kita untuk mewujudkan cinta kasih kita, untuk kesejahteraan sesama kita, untuk kesembuhan sesama kita, untuk kebaikan sesama kita, dan untuk hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera bagi sesama kita. Nah, tentunya ini bisa menjadi bahan perenungan di dalam diskusi kita di masa Advent Natal tahun ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya akan menjawab, Dia yang adalah pengejawantahan Bapa Surgawi, Roh Kudus telah merapuhkan dirinya, Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita merapuhkan diri kita seperti Tuhan Yesus Kristus? Kita bukan Tuhan. Kita tidak bisa menjadi Tuhan. Tetapi dalam penerapannya kita bisa seperti Tuhan. Apanya? Karakternya. Matius 11 ayat 29 berkata, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Belajar, belajar, dan belajar. Praktek, praktek, dan praktek. Hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Itulah karakter Kristus. Christ-like. Terus. Nah, bagian terakhir adalah bagian roadmap hidup kita, peta hidup kita. Yang pertama, teknologi canggih tanpa Tuhan Yesus menjadikan hidup kita suram, madesu, masa depan suram. Wahai para pendengar saya, kalau Anda tetap di luar Tuhan Yesus, walaupun punya teknologi canggih apapun, madesu, masa depan suram. Yang pertama, penderitaan sebagai pengasah gerinda hidup kita. Kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus, di gerinda hidup kita akan muncul sebagai permata. Yang terakhir, hidup berdampak, memiliki karakter Tuhan Yesus Kristus seperti Matius 11 ayat 29 terus. Manunggaling kawula lan Gusti, menungso menus-menus kokean dosa. Yang pertama, menungso manunggal ing rasa. Yang kedua, sejatining urip iku anane ing rasa. 3, rasa itu kelebu ing jerone ati. Urip iku mati nalika sajrone urip. Urip sejati, urip sak temene, urip melebu dadi siji menungso kalian Gusti. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Penutup terakhir, kesimpulan. Roma 11 ayat 36 bunyinya, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Satu ayat lagi, moto hidup termasuk moto kita, tidak satu pun jalan hidup ini kebetulan.
Tidak ada. Yang ada apa? Kebenarannya sedang dinyatakan. Menurut Rick Warren, The Purpose of Driven Life, seperti itu moto hidup kita. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, rapuh, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Roma 8 ayat 28. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk materi sarasean saat ini. Walaupun firman-Mu selesai disampaikan, walaupun yang pembicara selesai berbicara, tetapi bukan berarti firman-Mu selesai untuk kami dengar. Oleh karena itu, ya Roh Kudus, Engkau mengolah kami sehingga berpadanan dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai,